perkenalkan nama saya Isi Komaria dengan NPM 204230260. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian norma, hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Oke teman-teman, yang pertama kita mau membahas apa itu norma. Jadi pengertian norma secara Romawi dalam konteks sejarah secara Romawi merujuk pada tradisi hukum Romawi kuno atau Roma Antik. Maksudnya apa sih? Yang berarti sangat mempengaruhi sistem hukum modern, termasuk di dalam Undang-Undang 1945. Norma dalam perspektif Romawi adalah aturan atau pedoman perilaku yang berasal dari hukum Romawi, teman-teman, yang dikenal sebagai ius atau hukum, dan dibagi menjadi beberapa jenis, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian norma secara umum dan hukum Romawi. Oke, yang pertama, norma adalah dasar yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar kehidupan lebih tertib dan lebih adil. Dalam hukum Romawi, norma berkembang dari kebiasaan kuno menjadi hukum yang lebih tertulis. Oke, selanjutnya yaitu ada asal-usul dari norma, teman-teman. Jadi, hukum Romawi dimulai dari ius sivil atau hukum sivil untuk warga negara Romawi, dan ius gentium untuk hukum semua orang, termasuk orang asing, teman-teman. Jadi, norma ini mencakup tentang hak, milik, kontrak, dan keadilan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis norma. Yang pertama ada norma hukum atau ius natur, yaitu aturan yang dianggap universal atau abadi, seperti janganlah berbuat salah kepada orang lain yang tidak kau inginkan diperbuat kepadamu. Jadi mirip dengan norma atau etika modern, teman-teman. Yang kedua, norma hukum sipil atau ius sivil. Apa sih, teman-teman? Yaitu aturan khusus bagi warga negara Romawi, seperti tentang pernikahan, warisan, dan hak-hak warga negara lainnya. Yang ketiga, yaitu ada norma hukum bangsa-bangsa atau ius gentium, yaitu aturan untuk semua manusia, semua masyarakat, seperti larangan pencurian, pembunuhan, dan yang menjadi dasar hukum norma internasional. Yang keempat atau yang terakhir yaitu norma hukum publik atau ius publicum, aturan warga negara dan pemerintah seperti kewajiban membela negara. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan dengan norma modern seperti di Indonesia. Jadi, hukum Romawi mempengaruhi Undang-Undang Dasar 1945 seperti konsep hak asasi manusia dengan kewajiban negara. Misalnya, norma tentang keadilan dan persamaan hukum di Romawi mirip dengan sila-sila Pancasila. Sebagai contohnya nih teman-teman, dalam Romawi, norma mengharuskan warga taat pada hukum dan menjaga Pax Romana atau kedamaian Romawi, mirip dengan kewajiban taat hukum di Indonesia untuk persatuan bangsa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis norma. Yang pertama itu ada norma agama. Jadi norma agama adalah aturan yang berasal dari ajaran agama, seperti berdoa sebelum makan, terus menghormati orang tua, dan tidak berbohong. Dan contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu menjaga toleransi antar agama dan menghargai pendapat orang lain serta sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang kedua yaitu norma sosial. Apa sih norma sosial? Jadi norma sosial adalah aturan yang dibuat oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat. Contohnya seperti mengucapkan salam saat bertemu, antri di tempat umum, atau membantu tetangga yang kesusahan. Dan contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mendorong persatuan, kesatuan seperti
gotong royong di desa dan membantu masyarakat setempat. Oke teman-teman, yang ketiga yaitu adalah norma hukum. Norma hukum adalah norma atau aturan resmi yang dibuat oleh negara dan tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, seperti contohnya lampu lalu lintas atau peraturan dalam lampu lalu lintas dan hukuman untuk seorang yang mencuri. Dan contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga keadilan dan ketertiban, seperti kewajiban taat hukum untuk membela negara. Yang terakhir yaitu ada norma moral atau kesusilaan. Apa sih norma moral? Nah, jadi norma moral adalah norma berdasarkan hati nurani dan etika yang membedakan antara hal baik dan hal buruk. Nah, contohnya teman-teman, yang pertama itu adalah bersikap jujur, tidak membuli teman, dan sayang dan menjaga lingkungan. Nah, contoh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu adalah membentuk karakter warga negara yang baik, dicontoh bagi masyarakat dan sesuai dengan sila-sila Pancasila lain. Selanjutnya kita akan membahas pengertian hak. Apa sih itu hak? Ada yang tahu? Oke, yuk sama-sama kita bahas. Jadi, hak adalah sesuatu yang boleh kita dapatkan dan kita lakukan sebagai warga negara, teman-teman, dan dilindungi oleh negara agar kita dapat hidup dengan layak, bebas, dan bahagia. Hak ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin keadilan sosial. Hak bukanlah sesuatu yang gratis, teman-teman, tetapi kita harus menghormati hak orang lain dan menjalankan kewajibannya. Itu yang pertama, yaitu ada hak sipil. Hak sipil adalah hak dasar yang melindungi kebebasan pribadi dan kesetaraan di depan hukum. Contohnya yaitu hak hidup dan kebebasan, yaitu kita tidak boleh dibunuh tanpa adanya alasan yang jelas, dan hak atas keadilan diadili dan harus adil, dan berserikat bergabung dengan organisasi seperti pramuka. Yang kedua yaitu adalah hak politik. Hak politik adalah hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dalam proses demokrasi. Contohnya, hak memilih dan dipilih seperti voting dalam pemilu dan bersuara menyampaikan pendapat tanpa takut salah atau tanpa harus dipaksa oleh orang lain. Nah, selanjutnya yaitu ada hak ekonomi, sosial, dan budaya, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan dasar dan berkembang dalam masyarakat. Contohnya yaitu hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan, dan hak atas budaya. Maksudnya yaitu hak atas pendidikan yaitu seperti mendapatkan biaya sekolah gratis, dan hak untuk kesehatan yaitu berobat di rumah sakit, hak untuk pekerjaan yaitu mendapatkan pekerjaan dengan layak, dan hak untuk atas budaya yaitu menjalankan adat istiadat. Terakhir yaitu ada hak asasi manusia atau HAM. Jadi, HAM adalah hak universal yang dimiliki oleh semua orang sejak lahir tanpa diskriminasi. Contohnya, hak atas perlindungan anak, hak perempuan, dan hak atas lingkungan hidup, udara bersih, dan air. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian kewajiban warga negara Indonesia. Jadi, kewajiban warga negara Indonesia adalah tanggung jawab atau kewajiban yang harus kita lakukan oleh setiap warga negara untuk menjaga ketertiban, kemajuan, dan persatuan bangsa. Kewajiban ini didasarkan pada Peraturan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan bagian dari hidup kita yang berbangsa dan bernegara. Jika kita menjalankan kewajiban, negara akan lebih baik dan akan mendapat banyak manfaat. Kewajiban bukanlah pilihan, tetapi ia wajib dilakukan agar hak kita terlindungi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kaitan atau hubungan norma, hak, dan kewajiban. Jadi, norma, hak, dan kewajiban adalah saling terkait dan saling terhubung untuk mendukung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka seperti tiga roda yang membuat kereta negara berjalan dengan lancar. Nah, hubungan yang pertama yaitu norma sebagai dasar. Maksudnya, norma adalah aturan dasar seperti norma agama, norma sosial, norma hukum, dan norma moral. Nah,
Hubungan saling melengkapinya yaitu teman-teman, yang pertama itu norma, yaitu mengatur hak dan kewajiban. Misalnya norma hukum, jadi kita taat hukum dan mendapatkan hak keadilan. Yang kedua, hak dan kewajiban, maksudnya saling bergantung teman-teman. Misalnya hak pendidikan memerlukan kewajiban belajar dan aturan sekolah. Nah, yang ketiga yaitu dalam berbangsa dan bernegara. Maksudnya hak ini menciptakan masyarakat yang adil seperti dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dapat kesimpulan dari materi pembelajaran yang telah kita bahas dari awal sampai akhir ini. Jadi norma, hak, dan kewajiban warga negara dalam berbangsa dan bernegara sangat penting untuk membentuk karakter warga Indonesia yang baik. Norma merupakan aturan atau pedoman perilaku yang harus kita ikuti agar masyarakat hidup lebih tertib dan harmonis. Dengan jenis-jenis seperti norma yang mendorong kegiatan pada taat ajaran agama, norma sosial yang mengatur interaksi antara manusia seperti gotong royong, dan norma moral yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945, serta norma hukum yang berasal dari undang-undang yang membedakan baik dan buruk. Hak di sisi lain adalah hak istimewa yang dimiliki oleh setiap warga negara, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih bebas, termasuk hak sipil dan hak berpendapat. Antara kewajiban adalah tanggung jawab yang wajib dijalankan, seperti taat pada aturan hukum, membayar pajak dan kemajuan negara, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, dan menghormati hak sesama, yang semuanya bertujuan untuk menjaga persatuan dan kemajuan warga negara Indonesia dan bangsa Indonesia. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan mengenai tentang norma, hak, dan kewajiban warga negara Indonesia. Semoga dapat menambah manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Saya Isti Komaria mengucapkan terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.